Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Torik Abdullah Mahfud. NIM saya 2130 1082. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi Islam. Yang pertama adalah pengertian studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab, dirosah Islamiyah. Sedangkan studi Islam di barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologis tentang studi Islam dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Studi Islam secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Yang kedua adalah urgensi studi Islam. Dari segi tingkat kebudayaan, agama merupakan universal kultural. Salah satu prinsip fungsional menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi pasti akan lenyap dengan sendirinya. Karenanya agama Islam dari dulu hingga sekarang dengan tangguh menyatakan ekstensinya. Hal ini berarti bahwa agama mempunyai dan memerankan sejumlah peran dan fungsinya di masyarakat. Oleh karena itu, studi Islam dituntut untuk membuka dirinya agar studi Islam mampu berkembang dan beradaptasi dengan dunia modern serta menjawab tantangan kehidupan dunia dan budaya modern. Adapun urgensi studi Islam dapat dipahami beberapa sebagai berikut. Yang pertama ialah umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Umat Islam pada saat ini berada pada masa yang lemah dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya yang mana harus berhadapan dengan dunia modern yang serba praktis dan maju. Oleh karena itu, umat Islam tidak boleh terjebak pada romantisme, artinya menyibukkan diri untuk membesar-besar kejayaan masa lalu yang terwujud dalam sejarah Islam. Sementara saat ini Islam masih silau menghadapi masa depannya. Umat Islam memang berada dalam suasana problematik. Jika sekarang umat Islam masih berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam, hasil penafsiran ulama terdahulu yang dianggap sebagai ajaran yang mapan dan sempurna serta paten, berarti mereka memiliki intelektual sebatas itu saja yang pada akhirnya menghadapi masa depan suram. Oleh karena itu, disinilah pentingnya studi Islam yang dapat mengarahkan dan bertujuan untuk mengadakan usaha-usaha pembaharuan dan pemikiran kembali ajaran-ajaran agama Islam yang merupakan warisan ajaran yang turun-temurun agar mampu beradaptasi dan menjawab tantangan serta tuntutan zaman dan dunia modern dengan tetap berpegang pada sumber ajaran Islam yang murni dan asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang selanjutnya atau yang kedua, umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik. Perkembangan iptek telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia. Dunia tampak sebagai suatu sistem yang saling memiliki ketergantungan. Oleh karenanya, umat manusia tentunya membutuhkan aturan, norma, serta pedoman dan pegangan hidup yang dapat diterima oleh semua bangsa. Umat manusia dalam sejarah peradaban dan kebudayaannya telah berhasil menemukan aturan, nilai, norma sebagai pegangan dan pedoman yang berupa agama, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Umat manusia pada masa yang serba canggih semakin menjadikan manusia-manusia modern kehilangan identitas serta kemanusiaannya atau sifat-sifat manusiawinya. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan studi Islam. Apa sih tujuan studi Islam itu? Muhaimin dalam bukunya mengemukakan bahwa arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempelajari sejarah
mendalam apa sebenarnya atau hakikat agama Islam, Allah menurunkan agama sebagai alat untuk membimbing dan mengarahkan serta menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan agama-agama dan budaya umat manusia di muka bumi ini. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan operasionalisnya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Agama Islam adalah agama fitrah, sehingga pokok-pokok isi ajaran agama Islam tentunya sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah adalah potensi manusia itu sendiri. Yang selanjutnya atau yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis. Agama Islam sebagai agama samawi terakhir membawa ajaran-ajaran yang bersifat final dan mampu memecahkan masalah kehidupan manusia, menjawab tantangan dan tuntutannya sepanjang zaman. Permasalahan dan tantangan dan tuntutan hidup manusia pun bertumbuh kembang menjadi kompleks dan menimbulkan pertumbuhan dan perkembangan sistem kehidupan budaya dan peradaban manusia yang semakin maju dan modern. Yang terakhir, tujuan dari studi Islam adalah untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern. Nilai dan prinsip dasar ajaran agama Islam diharapkan menjadi alternatif yang mampu mengarahkan, mengontrol, dan mengendalikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta faktor dinamika lainnya dari sistem budaya dan peradaban manusia menuju terwujudnya kondisi yang adil dan makmur. Jadi kesimpulan dari studi Islam yang setelah saya jabarkan tadi, pada intinya begini. Studi yang pertama itu studi Islam atau studi keislaman adalah usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan Islam secara empiris dan ajaran-ajarannya. Yang kedua, arah studi Islam adalah fenomena agama dengan berbagai pandangan dan bukan untuk mempersempit makna agama pada persoalan ketuhanan, kepercayaan, kredo, dan ibadah. Yang ketiga, lemahnya penguasaan metodologi studi agama serta kelengahan umat Islam menyebabkan menyamburnya aliran-aliran baru yang dianggap sesat baik dari dalam Islam sendiri maupun agama-agama yang lainnya. Yang kelima, Islam selain sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia juga sebagai faktor penunjang maju pesatnya ilmu pengetahuan, karena Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang paling tinggi. Yang keenam, tingkat pemahaman yang bervariatif cenderung membawa pola berpikir yang berbeda. Jadi intinya kesimpulannya adalah ya tadi, tujuan tersebut diharapkan agar studi Islam akan bermanfaat bagi peningkatan usaha pembaruan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam pada umumnya dalam usaha transformasi kehidupan sosial, budaya, serta agama umat Islam sekarang ini. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.